IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menyisakan korban. BNPB mencatat ada ribuan korban meninggal dunia. Rumah dan fasilitas umum hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm bahwa bencana alam nyata adanya. Selain struktur geologi dan geoformologi, serta perubahan iklim, hilangnya hutan dan ekologi yang rusak menjadi faktor penyebab banjir Sumatera dan Aceh semakin meluas. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin di depan Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Curah hujan tinggi dan hilangnya vegetasi di hulu dan daerah aliran sungai menghasilkan bencana banjir bandang. Lalu langkah apa yang harus dilakukan agar bencana longsor dan banjir tidak terulang? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan besar. Apa sesungguhnya upaya agar penanganan bencana ini tidak terulang lagi di daerah lainnya? Terkhusus tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa penyebab banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya karena cuaca ekstrim, tapi ada dugaan dari alih fungsi lahan. Nah, kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Pujiono Suwandi yang merupakan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat malam, Mas Puji. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Siap. Dan di sebelahnya langsung saja kami menyapa Mbak Marsha M. Handayani yang merupakan peneliti dari AISEL. Selamat malam, Mbak Marsha. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan kami juga ingin menyapa salah satu narasumber kami yang sudah hadir sebelumnya, Pak Hadianto Warjaman selaku ahli kebencanaan dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, Semoga dan Mbak juga untuk sehat. mengetahui pemirsa bagaimana sesungguhnya kondisi dan juga perkembangan penanganan bencana di lokasi, kami juga saat ini ingin menyapa Gubernur Sumatera Barat bersama Mahyildi Ansarullah yang nanti akan bergabung bersama kami dan menyebutkan bagaimana perkembangan penanganan dan juga pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi khususnya di Sumatera Barat. Pemirsa, langsung saja kita mulai dialognya, menelaah kembali bagaimana pernyataan dari Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin yang menyebutkan bukan hanya cuaca buruk ataupun curah hujan tinggi, melainkan ada faktor-faktor lainnya. Mas Puji, silakan. Bagaimana tanggapannya? Itu langkah maju ya. Selama ini kan kejaksaan kalau dalam sektor kebencanaan alam ya, itu kan belum banyak masuk ya. Jadi ketika kemudian Pak Jaksa Agung menyampaikan bukan gagasan tapi komitmen untuk kemudian melakukan penyidikan terhadap korporasi penyebab bencana ini langkah maju dan kita dukung, tinggal kita kemudian kita tagih saja apakah kemudian yang disampaikan Pak Jaksa Agung ini kemudian diikuti. Itu satu. Kedua, kalau kemudian kita melihat instrumen yang kemudian ada saat ini ya, yang dipakai adalah Satgas PKH, tentu kalau kita lihat kewenangan di Satgas PKH berdasar Perpres 2025 tidak sampai kemudian pada aspek-aspek pidana,
Sehingga kemudian ketika kemudian masuk pada aspek pidana tentu menjadi kewenangan nanti, baik itu khususnya kalau Pak Jaksa Agung tentu adalah instrumen di Kejaksaan Agung, khususnya di pidana khusus. Kalau misalnya ada izin-izin usaha yang ilegal, maka kewenangan itu bisa kemudian kejaksaan bisa masuk. Ya, klarifikasi pun juga sudah dilakukan 27 perusahaan. Sebenarnya kalau kita lihat lebih ya, lebih. Baik. Itu bukan hanya perusahaan tapi juga perorangan juga. Baik. Yang sudah diklarifikasi ada 27. Kalau kita lihat beberapa data, Aceh itu ada 7 titik ya Pak. Sumatera Utara ada 3 titik, Sumatera Barat ada 3 titik. Nah, penyebabnya itu lebih dari 30-an penyebab, baik itu korporasi maupun perorangan yang melakukan pembalakan liar dan aktivitas mining. Yang aktivitas ini ada yang kemudian akan diidentifikasi dan kita dorong identifikasi apakah kemudian aktivitas ini ada izin usahanya, izin usaha kehutanan khususnya, atau kemudian tanpa izin. Nah, kalau kemudian ada izin usaha terus kemudian ada miskelola, maka nanti itu kewenangan dari penyidik-penyidik di PPNS. Tapi kalau kemudian ini tidak ada izin usahanya dan kerusakan alam itu kan totally jelas ada kerugian perekonomian negaranya, bahkan sudah ada yang menghitung lebih dari 1.000 triliun rupiah akibat yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana ini, sehingga itu bisa masuk kalau kemudian korporasi-korporasi itu ternyata ada yang tidak berizin. Baik, Mbak Marsha, ini kan dampaknya sangat-sangat jelas. Bencana yang begitu masif dirasakan oleh 3 provinsi saudara-saudara kita yang menjadi korbannya. Ataukah ini menurut Anda izin ataupun tidak? Apakah hukumnya harus setara untuk seluruhnya atau seperti apa? Baik Mbak, ini sebenarnya bencana ini tuh unik karena nggak hanya bencana sendiri, tapi mungkin ada tadi perilaku gitu ya manusia ataupun korporasi yang turut mendukung dan memperparah dampak yang dirasakan oleh teman-teman di sana gitu. Nah, ini hukum tentunya nggak bisa pandang pilih gitu ya, tebang pilih mana yang ditegakkan, mana yang tidak, harus berlaku sama. Dan sebenarnya salah satu upaya penegakan hukum melalui Satgas PKH mungkin patut diapresiasi, tapi selain itu gitu ya, ada juga yang perlu dilakukan lebih lanjut gitu, nggak hanya cukup di PKH saja, karena PKH kan sebenarnya upaya penyelesaian dari yang sudah terlanjur, yang dulu-dulu sebelum 2020 gitu. Nah, sekarang ini ada potongan-potongan kayu itu ya, dari mana ya, itu perlu ditelusuri, perlu juga ditelusuri dari mana dia, kausalitasnya gitu ya, apakah tindakan seseorang ataupun korporasi ini menimbulkan kerugian gitu ya bagi masyarakat terdampak di Sumatera, kemudian juga apakah tindakan-tindakan ini menyebabkan bencana-bencana itu gitu, dan menimbulkan kerugian. Ini perlu diusut satu persatu, diuraikan. Kita benang kusutnya kayak gitu sih Mbak. Berarti harus ada investigasi yang lebih mendalam lagi. Iya. Pak Hadianto, kita ketahui juga tadi pernyataan dari ST Burhanuddin yang menyatakan bahwa Satgas PHK ini juga menyebutkan temuan bahwa alih fungsi lahan ini terjadi di hulu sungai dan juga di daerah aliran sungai. Sesungguhnya dari kontur wilayah tersebut sedianya seperti apa? Baik Mbak, ini pertama saya ingin apresiasi dulu ya. Dalam ilmu disaster management ini saya sangat apresiasi kepada pemerintah, dalam ini pemerintahan Pak Prabowo dan juga Kejaksaan Agung yang secara paralel, Mbak, paralel ini luar biasa. Waktu itu saya cerita waktu saya di Amerika mengalami Luciana itu 3 bulan kan, 3 bulan. Padahal itu kelurahan loh menuju ke kecamatan. Ini kan Sumatera besar sekali, ya, termasuk juga adanya bukit barisan yang kemiringannya terjal luar biasa. Curam. Nah, apresiasinya di mana, Mbak? Ini kan masuk di 3 tingkatan disaster management pasca bencana. Artinya bahwa pemerintah secara paralel melakukan yang namanya disaster recovery law enforcement. Ini luar biasa, berani, salut saya. Nah, tapi kan itu kebijakan, ya kan? Langkah berikutnya kan penindakan. Nah, seperti yang waktu lalu saya katakan, ini Polri harus merespon segera. Masyarakat tenang di situ, ya kan? Menuju ke 2026. Nah, kemudian menyangkut masalah topografi ya, pasca kejadian ini ya, kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam das
ya, daerah aliran sungai, hulu, tengah, hilir. Dengan gerakan air yang demikian dahsyat, kan menimbulkan das baru. Kami lagi kaji tadi nih, Iya, tadi kami baik. pengkajian langsung dipanggil ke sini. Apakah itu nanti kita namakan dasbar? Daerah aliran sungai baru? Iya, karena nggak akan bisa jadi apa-apa. Jadi kita mau merubah paradigma yang sementara orang itu berpikir, oh itu karena sawit. Sawit itu kontribusi. Penyebab utamanya adalah cuaca dan yang tadi disampaikan oleh dua rekan kita. Nah ini tindakan luar biasa dan hari ini saya, kok semacam Tuhan udah mengarahkan kita nih ya untuk berbicara kepada yang disebut dengan positioning hukumnya, yang kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, gitu kan? Nah sehingga mudah-mudahan ya jangan ada pemikiran bekas daerah aliran sungai dijadikan zona pengungsian atau dijadikan zona huntara. Oh jangan, itu masuk daerah merah. Jadi seperti apa? Ya kita harus lakukan kajian ulang hulu, tengah, hilir menjadi kemudian daerah hunian yang aman. Itu kira-kira. Baik. Mbak. Dan Mas Puji, setelah dilakukannya klarifikasi, tahapan selanjutnya itu apa biasanya? Jadi kan kalau kita lihat ya, basis Satgas PKH itu kan, kalau kita lihat ketentuan konsiderannya itu kan Undang-Undang Kehutanan dan juga Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Dalam undang-undang itu diatur 3 sanksi, baik itu administratif, perdata maupun pidana. Nah, domainnya kejaksaan itu adalah sanksi yang sifatnya administratif dan pidana. Nah, administratif itu bisa berujung pada sampai tindakan-tindakan untuk mencabut izin, sampai kemudian memaksa korporasi atau pihak yang melakukan pelanggaran itu melakukan pemulihan, itu bisa kemudian dilakukan. Kalau kemudian ada pelanggaran-pelanggaran administratif yang disebut, atau kemudian ketika nanti ujungnya ini adalah dia memang tidak memiliki izin usaha, atau kemudian salah satu izin usaha di antara sekian izin usaha yang harus dimiliki itu dia tidak memiliki, maka ujungnya adalah pidana. Pidana nanti kita tinggal lihat saja, pidana itu apakah kemudian ini masuk pada kelalaian atau kemudian masuk pada kesengajaan. Unsur itu ada. Nah, kalau kemudian dia memiliki izin, berarti kan ada 2 pihak yang kemudian bisa kemudian diselidiki lebih jauh. Pertama adalah korporasinya, barangkali dia miskelola tadi, sehingga kalau dia memiliki izin dan kemudian miskelola itu berarti nanti mungkin BPNS yang kemudian melakukan penyidikan. Tapi kalau kemudian izin yang dia punya itu ada dugaan kemudian perbuatan melawan hukum, misalnya dia menyuap untuk mendapatkan izin dan segala macam, ini kejaksaan juga bisa turun. Baik. Dan kalau kita lihat komitmen ini ya sama seperti Pak Ardianto tadi sampaikan, ini langkah maju dan berani. Setidaknya harapan publik ketika kemudian ini tidak berhenti pada aspek pidana, tidak berhenti pada aspek kemudian bahwa ini bencana ini adalah karena alam, karena kita lihat kan kayu begitu banyak sekali, ini kan membuktikan dan secara kasat mata kelihatan bahwa ada salah kelola nih ya di atas, artinya di hutan, di hulu. Nah, ini yang harus kemudian dibenahi dan intervensi hukum harus hadir. Ya, investigasi ini masih terus dilakukan, namun apakah benar hal tersebut yang diharapkan oleh publik? Pak Gubernur, saat ini sudah tersambung bersama kami ingin mengetahui apakah dengan diadakannya penyelidikan secara menyeluruh dengan adanya faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab baik itu banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera ini, bagaimana pula tanggapan dari daerah? Ditahan Pak Gubernur, nanti kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Mahyildi, kami ingin menanyakan kepada Anda dengan adanya investigasi yang saat ini tengah berlangsung yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Bagaimana sesungguhnya respons dari pemerintah daerah? Langkah awal apa yang dilakukan menyikapi hal ini? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Memang setelah kejadian banjir longsor yang ada di Sumatera Barat, memang dari jajaran kementerian juga turun ke lapangan dan telah melihat beberapa fakta-fakta di lapangan. Dan kita di Pemda Provinsi Sumatera Barat, saya kira kita sangat mendukung upaya-upaya untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya
apalagi karena memang skalanya cukup besar, apalagi ini melingkup 3 provinsi di Sumatera, dan sekaligus juga dalam rangka kita untuk mengantisipasi untuk ke depan. Dan di samping itu juga, di samping melihat upaya-upaya untuk evaluasi, dan ke daerah juga perlu diberikan apresiasi tentunya ketika masyarakatnya, ketika pemerintahnya melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk menjaga hutan dan kemudian juga menjaga bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Dan perlu diketahui, kita di Sumatera Barat 81% penduduk kita berada di dalam hutan, di sekitar hutan. Dan inilah yang selama ini kurang dapat perhatian secara serius. Baru kita ketika ada permasalahan kemudian kita mencoba untuk melihat itu dan evaluasi, tapi selama ini upaya-upaya untuk menguatkan, melindungi, dan memberikan jaminan-jaminan kepada masyarakat kita di sekitar hutan, saya kira ini perlu diberikan perhatian juga, sehingga memang mereka bisa menjalani kehidupan secara baik, dan pada saat yang sama juga mereka juga akan bisa menjaga hutan. Dan inilah yang sudah kita lakukan di Sumatera Barat semenjak tahun 2017 yang lalu, yaitu dengan kita berusaha membuat konsep itu perhutanan sosial. Alhamdulillah sekarang ini sudah 340.000 hektar kita di Sumatera Barat, sehingga ada perbaikan-perbaikan dan kemudian juga peran-peran dari masyarakat yang ada di sekitar hutan untuk menjaga dan merawat hutan. Apalagi ada kearifan lokal yang ada kita di Sumatera Barat, yaitu dengan adanya hutan adat, hutan nagari, dan artinya kesadaran masyarakat untuk melakukan menjaga dan merawat hutan itu sudah tumbuh dan sudah menjadi budaya bagi masyarakat kita. Nah, kalau itu dengan ada upaya yang sekarang ini, maka kita sangat mendukung, ya, sehingga memang ke depan hutan kita dan kemudian juga lingkungan kita, masyarakat yang sekitar hutan juga akan terlindungi dan juga akan terjamin kehidupan mereka untuk selanjutnya. Baik, Pak Gubernur, menjawab tadi pernyataan dari Pak Hadianto, apakah memang dibutuhkan penataan ulang bagi warga yang permukimannya ini dikhawatirkan masih berada di zona merah, Pak Gubernur? Menurut kami itu sangat penting dan sangat perlu. Dalam situasi kejadian banjir longsor ini, kita di Sumatera Barat memang mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang yang belum terjadi sebelumnya. Contoh, misalnya tadinya longsor ini terjadi patahan-patahan, nah itu rata di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, di Kota Padang, kemudian di Mosul Kota, Padang Agam, Pasaman, apalagi beberapa sebelum ini juga ada kejadian gempa. Dan kemudian di samping itu juga adanya sungai yang sebelumnya itu mengaliri air, dan kemudian sekarang ini karena terjadi patahan, maka air mengalir tapi masuk ke dalam tanah, ini belum ketahuan kemana ini mengalirnya. Nah, ini yang juga kemarin kita minta dukungan kepada Badan Geologi untuk memberikan masukan-masukan kepada kita, ya, dan kemudian sekaligus dengan evaluasi guna untuk sebagai pertimbangan bagi kita, sebagai bahan bagi kita dalam rangka untuk mencarikan tempat yang lebih aman, mencarikan tempat yang lebih baik kepada masyarakat kita. Apalagi kita sekarang ini sudah mulai bergerak untuk membangun Untara, dan kemudian sekaligus juga sudah mempersiapkan bangunan tetap bagi masyarakat kita. Nah, pada itu informasi tersebut dan kemudian bantuan dari geologi dan seluruh pihak, bahkan kita juga minta dukungan kepada Universitas Andalas khususnya, dan juga ada UNP untuk menggerakkan bersama dengan para ahli-ahli yang ada di sana untuk memetakan itu semua, sehingga itu semuanya menjadi bagian dalam kebijakan kita. Termasuk juga sekarang ini juga saatnya kita mengevaluasi, dan ini sudah kami tekankan juga ke kabupaten kota di Sumatera Barat, di mana masyarakat yang tinggal pada tempat-tempat yang berbahaya, seperti ada di lereng-lereng bukit, dan kemudian daerah-daerah yang memang tidak diizinkan untuk itu. Nah, waktu itu menurut kami ini saatnya pemerintah daerah untuk menata ulang masyarakat yang tinggal di tempat berbahaya, dan juga mencarikan tempat yang aman kepada masyarakat kita untuk membangunkan untap, dan kemudian juga untuk mengizinkan kawasan-kawasan yang aman untuk mereka nantinya.
Baik, Pak Hadianto, apakah langkah yang diambil oleh Pak Gubernur Sumatera Barat dan mungkin juga diambil pula oleh gubernur di wilayah terdampak lainnya ini sudah tepat ataukah masih ada rekomendasi lainnya yang bisa diambil? Saya harapkan demikian, ya. Tapi kita mencoba membuat satu keputusan yang lebih kepada keberpihakan kepada masyarakat terpapar. Misalkan untuk Huntara atau Huntap, ya. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah kedua, ya kan? Kalau kita melihat rumah adat yang ada di Padang, ya sampai ke Pariaman, ya, itu kan dari kayu-kayu yang kokoh. Ketika gempa kemarin, dia hanya atap rumah gadangnya saja yang jatuh, yang lainnya kuat. Nah, dari riset yang kami lakukan, alangkah baik dan indahnya apabila mulai difikirkan bahwa pembangunan Huntara atau Huntap, tapi saya setuju langsung Huntap karena tidak menimbulkan biaya-biaya lanjutan, ya, dibangun dari kayu-kayu yang jumlahnya jutaan kubik itu, Mbak, ya, dan saya rasa masyarakat akan bangga bahwa pemerintah memperhatikan rumah budaya mereka, ya kan, sehingga apa yang tadi disampaikan rekan kita dari Komisi Kejaksaan, ya, memperkecil ruang pidana di situ, ya, sehingga ada sebuah kolaborasi, ya kan? Kan saya sudah sampaikan, kolaborasi timbul tuh karena adanya konsolidasi. Konsolidasi timbul karena adanya continuity, dan continuity timbul karena adanya koordinasi dan komunikasi. Sehingga betul-betul pemerintah hadir. Kita sudah melihat Bapak Presiden, wah demikian gencarnya. Ya, kemudian pemerintah sudah mengatakan kebijakan akan law enforcement-nya yang kita lihat, paralel sekali, cakep sekali ini. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah yang lain melihat apa yang dilakukan oleh gubernur kita di Sumatera Barat, kemudian dikombinasi dengan kearifan lokal. Baik. Dan kita ketahui juga fakta di lapangan bahwa rumah budaya tersebut banyak yang rusak akibat gelondongan-gelondongan kayu, begitu Pak Hadianto. Nah, Mas Puji, dari adanya fakta di lapangan bahwa banyaknya gelondongan-gelondongan kayu itu yang salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan, sesungguhnya alih fungsi lahan yang paling dominan dari temuannya seperti apa? Ya. Saat ini kan Satgas PKH baru kemudian melakukan investigasi. Dari investigasi itu kemudian dilakukan pemanggilan. Ada yang sebagian sudah dipasang beberapa plang, ya. Terus juga dari investigasi nanti kita lihat ujungnya. Ujungnya apakah ada pelanggaran izin tadi atau kemudian ini ujungnya administratif. Kalau administratif dia sebenarnya izinnya nggak ada masalah, tapi kemudian ada ya memang terlalu masif, ya, terlalu masif. Jadi mungkin problemnya ketika dulu pemberian izinnya saja, tapi ini dia memiliki izin sehingga ada sanksi-sanksi administratif baik itu yang diakomodasi dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ataupun di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu juga diakomodasi. Korporasi-korporasi yang ada 30-an sekian itu, termasuk juga perorangan itu, sebenarnya pemerintah bisa melakukan upaya paksa untuk kemudian berkontribusi dalam pemulihan, termasuk kemudian misalnya mau ada hunian tetap bagi warga terdampak, ya, warga terpapar. Nah, dia bisa memberikan kontribusi di depan. Baik. Ya, dari kontribusi di depan ini kita akan mengetahui komitmen dari korporasi-korporasi yang selama ini sudah mengeksploitasi ekonomi di sana, kan. Nah, itu seperti apa? Kalau kemudian mereka tidak komit, ya sudah, kan bisa kemudian diambil alih. Ya, Mas Puji tadi menyebutkan sanksi administratif. Ini apa rinciannya? Ya, kalau sanksi administratif itu kan bisa kemudian wujudnya denda, pencabutan izin, bisa sampai kemudian melakukan upaya paksa. Jadi meminta korporasi itu untuk dipaksa melakukan sesuatu sifatnya pemulihan. Nah, ini kan belum banyak nih, ya. Baik. Belum banyak. Bahkan ketika penegakan Undang-Undang Kehutanan pun biasanya yang terdampak ketika PPNS, ya, yang selama ini bekerja, itu yang biasanya terkena sampai sanksi pidana itu ya hanya di hilir saja, jadi pelaku-pelaku kecil saja, tapi kemudian korporasinya jarang kemudian terkena. Nah, ini saat ini ketika kemudian kejaksaan baik yang melalui Pitsus maupun melalui Satgas PKH ini masuk, kita apresiasi kuat dan kita dorong juga, kita dukung juga agar penegakan baik itu nanti sanksi administratif
maupun sanksi yang berujung pidana ini bisa betul-betul firm. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita lihat komposisi di Satgas PKH itu kan ada di situ juga polisi, ada di situ juga Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, jadi sudah komplit sebenarnya. Jadi ketika ada analisis-analisis di awal sebenarnya ini potensi kerugian yang melakukan siapa itu sudah dikaji terlebih dahulu, Dari Mbak Marsha, dari yang tadi disebutkan bahwa Satgas PKH ini berarti terdiri dari beberapa elemen, apakah ini meminimalisir adanya tumpang tindih? Sebenarnya nggak ada tumpang tindih gitu ya Mbak dari Satgas ini. Satgas ini kan sebenarnya punya mandat khusus gitu yang dimandatkan di Perpres gitu. Tapi di luar itu gitu ya, ada mandat yang lain nih masing-masing kementerian tadi gitu untuk penegakan hukum. Dan tadi Pak Puji juga udah sampaikan bahwa ada 3 ranah hukum yang bisa digunakan dalam penegakan hukum: pidana, perdata, dan administrasi gitu. Untuk pidana gitu ya, mungkin dari kayu-kayu ini perlu dianalisis dulu nih, kayunya punya siapa sih, dari mana asalnya gitu ya, sebelum mungkin sampai kita gunakan gitu, karena takutnya kita menggunakan barang bukti ini tindak pidana, justru kita melegalisasi kayu yang ilegal kalau kita langsung pakai. Tapi perlu ada konsolidasi dulu ini dari mana gitu, atau kita bisa langsung menganggap gelondongan kayu ini adalah barang res nullius yang tidak punya ownernya gitu. Seperti itu, harus diklarifikasi terlebih dahulu. Kemudian juga perdata gitu ya, sebenarnya kita bisa melihat gitu ya, ini siapa nih yang bertanggung jawab. Ada beberapa perusahaan tadi di Sumatera itu ya, dari 3 provinsi itu saja, siapa yang paling banyak berkontribusi gitu ya terhadap alih fungsi lahan, misalnya legal maupun non legal gitu ya. Legal pun kan tidak boleh juga gitu ya, dia merusak gitu. Memberikan izin kan bukan berarti memiliki izin bukan berarti dia boleh merusak atau mencemari lingkungan gitu. Dia harus punya tanggung jawab juga ketika kerusakan atau pencemaran itu terjadi, apalagi ketika menimbulkan kerugian, menimbulkan korban gitu. Di sana bisa dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Begitu pula dengan sanksi administrasi, apakah dari proses-proses administrasi, ketentuan-ketentuan yang ada di perizinan, kemudian AMDAL, RPL-nya sudah dipatuhi, sudah ditaati gitu ya. Dan apakah mungkin ada pengaduan-pengaduan nih dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai instansi gitu ya, baik pemerintah daerah yang masyarakat yang mengadu ke pemerintah daerah maupun yang mengadu ke pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Mungkin kalau kita dilihat gitu ya, kalau kita melihat lebih rinci 2025, mungkin ada nih beberapa kawan-kawan di Sumatera 3 provinsi itu yang mengadu gitu ya. Mungkin kita bisa merinci dari situ, oh ini nih mungkin ya potensial yang bisa kita tadi lanjutkan investigasinya, baik itu melalui 3 ranah hukum tadi gitu sih Mbak, untuk penegakan hukum. Dan Pak Gubernur, kami juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan situasi saat ini dari warga Bapak. Mungkin setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan informasi dan juga perkembangan terbarunya di lapangan. Pak Gubernur ditahan dulu, kami masih akan kembali pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi. Ada kembali bersama kami pemirsa. Pak Gubernur, kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan pemulihan, rekonstruksi dan juga rehabilitasi di Sumatera Barat. Dan kami juga dengar kabarnya di sana curah hujan cukup tinggi dan juga telah melanda beberapa wilayah lain di Sumatera Barat ya Pak? Ya benar Pak. Jadi kemarin memang terjadi masih terjadi hujan ya. Dan menurut perkiraan sampai akhir Desember dari BMKG, ini juga potensi hujan itu masih ada. Oleh itu memang kita sudah ingatkan kepada warga masyarakat kita untuk juga waspadaan dan kemudian menjauh daripada hal yang daerah-daerah berbahaya. Dan seperti kemarin di Kota Padang, kemudian juga termasuk juga di Agam, di Maninjau. Alhamdulillah itu sudah bisa kita rapikan karena memang ada longsoran-longsoran yang menutup sebagian jalan kita, dan pada hari yang sama sudah kita bisa bersihkan. Dan untuk sekarang ini semua akses bisa dilalui, dan bahkan juga dari Padang Bukit Tinggi pun juga sudah kita lalui dari Balai Jalan, terus melakukan tugas-tugasnya untuk itu. Dan untuk perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat sekarang ini kita di samping upaya-upaya untuk membantu masyarakat di lapangan melalui jajaran kita di kabupaten kota, kemudian juga dari dukungan dari provinsi dan juga dukungan dari TNI, Polri, dan semuanya relawan juga masih bekerja membantu masyarakat sekarang ini. Pada saat yang sama
kita sedang merancang R3P, ya, rencana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Dan kita sudah beberapa kali berkoordinasi dengan kabupaten kota, dan mudah-mudahan dalam waktu yang lebih cepat ini bisa kita selesaikan setelah nanti kita melaksanakan audiensi dengan publik, ya, sehingga ini akan menjadi usulan-usulan kita kepada pusat lembaga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan memang pada saat sekarang ini memang kita berharap nantinya bagaimana ada percepatan. Ini bukan dengan langkah-langkah seperti biasa. Maksudnya itu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa beliau akan berikan dukungan secara maksimal untuk pembenahan infrastruktur kita di Sumatera Barat. Maka kita harapkan nanti ini akan bisa diwujudkan dengan dukungan anggaran ke kabupaten kota dan kemudian juga dukungan anggaran ke provinsi di samping dengan kementerian, sehingga dengan 3 simpul ini bergerak dan secara serentak, maka mudah-mudahan ini akan ada percepatan dan kemudian kita bisa melakukan rehabilitasi pada tempat-tempat yang memang direkomendasikan aman untuk itu. Dan mudah-mudahan di Sumatera Barat sekarang ini semua daerah sudah terakses secara baik, dan kalau untuk permakanan itu sudah tersuplai, bahkan boleh katakan cukup. Nah, mudah-mudahan itu makanya kita akan bergerak lagi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini, kemarin juga kami rapatkan dengan BNPB, dan kemudian juga dengan seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, memang kita akan ada percepatan. Karena berangkat pengalaman kita musibah tahun 2024 yang lalu, yaitu yang waktu itu direncanakan ada percepatan untuk pembangunan Sabodam di sekitar Gunung Merapi, tapi tahun 2005 belum terlaksana. Nah, waktu itu harapan kita itu yang kejadian yang sekarang ini bisa lebih cepat. Waktu itu maka kita berharap dukungan kepada 3 simpul ini dalam rangka mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan kemudian juga seluruh kementerian yang pernah berkunjung ke Sumatera Barat. Baik, Mas Puji, langkah selanjutnya dari hasil temuan yang didapati oleh Satgas PKH ini dan juga sudah diterima oleh Presiden Republik Indonesia apa saja? Baik, secara mendasar dulu ya. Jadi secara mendasar kalau saya lihat itu sebenarnya kita itu kan negara yang menganut Pancasila ya, yang ekonominya diatur di pasal 33. Tapi korporasi yang beroperasi di Indonesia itu saya lihat dan Pak Presiden juga melihat sepertinya lebih kapitalis daripada korporasi dari negara-negara kapitalis sendiri. Kita ada regulasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, tapi korporasi-korporasi yang mengambil resources dari sumber daya alam. Tapi selama ini implementasi dari regulasi itu juga tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu Pak Presiden melihat ini harus dihentikan karena ada 2 konsekuensi. Kalau tidak kemudian keuangan perekonomian negara itu yang kemudian diambil dieksploitasi besar-besaran oleh para korporasi-korporasi ini yang sebagian besar nggak balik ke Indonesia, atau yang kedua kerusakan alam yang bertubi-tubi yang seperti ini kita lihat di Sumatera. Nah, kalau problem ini kemudian tidak segera diatasi, maka ya seperti ini terus kita akan melihat dari tahun begini terus. Makanya Pak Prabowo kemudian dengan Satgas itu salah satu terobosan ya. Satgas itu salah satu terobosan karena bukan hanya dibutuhkan regulasi yang solid, tetapi juga dibutuhkan penegakan hukum yang solid dengan Satgas dari berbagai komponen yang ujung tombaknya di Kejaksaan Agung. Itu menjadi salah satu instrumen bahwa ada efek deterren di ujung kalau kemudian kamu aspek administrasinya tidak patuh ini ya. Deterren di ujung itu ya aspek pidana yang nanti melalui pidana khusus, baik itu nanti Tipikor, TPPU dan yang lain-lain itu bisa kemudian masuk. Nah, yang kedua adalah soal upaya penegakan hukum ini yang sekarang ini Kejaksaan mau masuk ini, pertama harus kemudian diapresiasi dan didukung. Pada saat yang sama kita juga tidak bisa melupakan bahwa ada apresiasi, ada dukungan, tapi juga harus diawasi. Kontrol dari masyarakat itu juga jadi penting agar penegakan hukum yang dilakukan itu juga terukur dan kemudian bisa sesuai dengan harapan publik. Baik, Mbak Marsha, kontrol dan juga pengawasan dari masyarakat itu juga penting. Bagaimana sesungguhnya menjamin bahwa investigasi ini bisa berjalan transparan dan juga akuntabel, Mbak Marsha?
Baik Mbak, ini sebenarnya hal yang untuk menjaga transparansi adalah kita bisa mengakses informasi dengan mudah gitu ya dan cepat dan berkala gitu. Dia update berkala terus menerus. Kalau misalnya update-nya 1-2 kali seminggu sekali gitu ya, kita kan nggak tahu nih real time-nya seperti apa. Itu data itu harus tersedia secara terus menerus juga gitu dan mudah diakses, baik itu melalui mobile gitu ya. Sekarang udah banyak digitalisasi, baik itu data-data tadi daftar perusahaan gitu ya, paling tidak kita tahu nih 6,6T itu perusahaannya apa saja. Itu kayaknya belum banyak beredar tuh. Apakah memang mereka yang berkontribusi di Sumatera atau ada yang lain gitu, karena kalau di beberapa berita ada yang dia kontribusi dari tipikor CPO, kemudian yang lain gitu kan. Ini juga perlu terus diungkapkan gitu ke publik sebagai bentuk akuntabilitas dari Satgas PKH. Kemudian juga perlu joint monitoring dengan masyarakat gitu, karena mungkin Satgas PKH, kementerian, Pemda nggak mungkin sendirian. Kita ada gerakan juga rakyat bantu rakyat gitu ya, dan ini organik gitu. Kita saling membantu, punya tujuan yang sama, satu visi gitu, bahwa kita ingin resilience gitu, nggak hanya menegakkan hukum, tapi kita bisa loh tinggal di Indonesia dan nggak di kedepannya ketika ada bencana kita kuat bareng-bareng gitu. Kayak gitu Mbak, paling tidak. Baik, Pak Hadianto, sebagai ahli kebencanaan, apakah alam ini bisa sembuh, Hadianto? Kita kalau berpikir tentang kita jaga alam, alam jaga kita. Letnan Jenderal Doni Monardo 2018. Kita jaga alam, alam jaga kita. Kemudian Undang-Undang 32 2009 itu adalah multidisipliner tentang lingkungan hidup. Kemudian kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 24 2007 itu juga multidisipliner, di mana kerusakan alam mengakibatkan bencana, kan begitu. Nah, namun kalau kita kembali ke dalam semua agama, ada di dalam Alkitabnya, bahwa janganlah kamu merusak di muka bumi ini, kan kuberi azab bagaikan anai-anai berterbangan di muka rumahmu. Nah, saya juga mencoba mendukung apa yang beliau sampaikan, bahwa itu adalah pentahelik. Masyarakat kampus harus lebih banyak turun ke lapangan. Kita apresiasi dengan ratusan ribu relawan. BNPB bekerja, Basarnas bekerja, didukung oleh semua lapisan, dan yang terakhir yang saya belum lihat signifikan selain sumbangan 1000 rumah dari Buddha Suci ya, luar biasa. Pengusaha yang lainnya, ayo turun. Ya, karena ini adalah bencana besar akibat dari kombinasi cuaca dan ulah manusia yang tadi saya sampaikan. Artinya untuk bisa hadir untuk saudara-saudara kita yang terdampak, ini tidak hanya untuk satu pihak saja yang turun tangan, tapi seluruhnya harus bergotong royong kita membantu warga yang terdampak. Terima kasih Pak Hadianto, terima kasih Mbak Marsha, terima kasih Mas Puji, terima kasih juga Pak Gubernur, Pak Mahaldi, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.